Ini adalah latar belakang turunnya Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 69. Setelah mengalahkan komunitas kafir, Nabi Muhammad mengambil 1/5 dari harta rampasan perampokan. Aku berhak mengambil 1/5 dari harta rampasan dan memilih terlebih dahulu apa yang kuinginkan, sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah Rasul-Nya. Setelah itu, Nabi Muhammad membagi sisa rampasan perampokan di antara para prajurit Muslim. Pembagian harta jarahan ini tidak selalu berjalan lancar karena semua pihak merasa berhak mendapatkan bagian yang lebih besar. Seorang lelaki Muslim Ansar berkata, "Aku bekerja keras memerangi kafir sampai hampir mati, tapi hanya ini yang kudapatkan. Sudah jelas bahwa pembagian harta rampasan ini tidak dilakukan dengan jalan Allah." Abdullah ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling setia. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh orang Ansar itu, dia menjadi marah. Kamu sungguh kurang ajar. Apakah kamu memang menuduh Rasulullah mengambil bagianmu? Dasar musuh Allah, aku akan melaporkan perkataanmu kepada Rasulullah. Ibnu Mas'ud kemudian pergi kepada Nabi Muhammad dan menceritakan apa yang dikatakan oleh orang Ansar itu. Dia mempertanyakan caramu membagi harta rampasan dan menuduhmu tidak adil kepadanya. Wajah Nabi memerah dan beliau berkata, Semoga Allah memberikan rahmat kepada Musa. Dia diganggu dengan perkara yang lebih buruk dari ini, namun tetap bersabar. Apa yang membuatmu mengaitkan ini dengan Musa? Ini adalah cerita yang terjadi dahulu kala. Pada zaman Nabi Musa, orang-orang Israel itu suka mandi bersama. Oleh karena itu, mereka bisa melihat tubuh orang lain yang mandi bersama mereka. Berbeda dengan kebanyakan orang Israel, Nabi Musa lebih suka mandi sendirian. Hal ini menyebabkan banyak tuduhan miring yang digosipkan kepadanya. Tentu saja dia ogah mandi bersama kita karena tubuhnya cacat. Dia tentu menyembunyikan diri karena menderita cacat pada kulitnya. Mungkin kusta atau hernia di buah pelirnya atau cacat lainnya. Hah? Dia memiliki hernia di bagian tubuhnya yang itu? Sungguh menjijikkan. Tidak heran dia selalu ingin mandi sendirian. Mereka tidak menyadari bahwa Allah menguping gosip fitnah mereka dan bahwa Allah ingin mengungkapkan kebenaran. Suatu hari Nabi Musa bersiap mandi. Dia meletakkan pakaiannya di atas batu, lalu nyemplung ke air. Akan tetapi batu itu tiba-tiba lari sambil membawa pakaiannya. Nabi Musa bergegas mengejar batu itu sambil berkata, Hai batu, kembalikan pakaianku. Batu itu berlari ke daerah di mana banyak orang berkumpul. Sehingga orang-orang Israel melihat Musa tanpa pakaiannya. Demi Allah, tak ada yang aneh pada tubuh Musa. Di mana kusta atau hernianya? Anunya begitu bagus dan sempurna. Bentuknya sangat mempesona dan menawan. Allah menunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang mencela Nabi Musa bahwa tuduhan mereka tidak berdasar dan bahwa kemaluan Nabi Musa itu sempurna, tiada cacatnya. Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 69. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Begitulah, sama seperti Allah membela Musa, dia juga akan membelaku dari tuduhan fitnah terhadapku. Tapi ini bukanlah kali pertama Nabi Muhammad dituduh mencuri jatah harta jarahan orang lain.
Ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 161 yang terjadi setelah perampokan Badar. Sebuah jubah merah hilang dari kumpulan harta rampasan perampokan. Hei, di mana jubah merah yang tadi ada? Jubah itu seharusnya ada di sini dan tidak boleh ada yang mengambilnya. Rasulullah mungkin telah mengambilnya. Wah, nggak boleh begitu, karena harta rampasan belum dibagi-bagikan. Mereka semua pergi menemui Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mengapa engkau mengambil jubah merah dari barang jarahan? Engkau harus mengembalikan jubah itu, Rasulullah. Loh, aku tidak mencurinya. Beraninya kamu menuduh aku melakukan itu? Lalu di mana jubah itu? Mana aku tahu? Oh, tunggu. Allah baru saja memberikan wahyu kepadaku. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 161. Dan tak mungkin seorang nabi berkhianat tentang rampasan. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Begitulah, Allah sudah memberikan jawaban bagimu. Tapi lalu siapa yang mencuri jubah merah itu? Kita masih tetap tidak tahu. Ternyata Allah lupa memberitahu kita akan hal itu. Setelah perang Hunain berakhir, Nabi Muhammad kembali menghadapi masalah distribusi jatah rampasan perang. Meskipun dia telah mengambil 1/5 bagian jarahan, tapi dia tidak membagikan 4/5 sisanya kepada para pengikutnya, seperti yang biasanya dia lakukan. Aku membutuhkan bagian itu untuk membujuk orang-orang Hawazin agar menerima Islam. Kemudian, Nabi Muhammad memberikan banyak unta dan harta benda kepada para mu'alaf dari suku Hawazin. Terima kasih Rasulullah. Kami setengah mati bertempur melawan mereka kaum kafir. Namun sekarang Rasulullah memberikan mereka jatah Mereka jarahan bukan milik lagi kami. kaum kafir karena telah masuk Islam dan mendapat upah karenanya. Tapi bagaimana dengan jatah kita? Kita harus minta Rasulullah untuk bersikap adil. Mereka kemudian menghadap Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, bagilah rampasan unta dan ternak kecil bagi kami. Kami telah berjuang keras mengalahkan musuh Allah, dan sekarang mana bagian kami? Umat Muslim marah karena tidak mendapatkan jatah jarahan mereka. Mereka kaum kafir. Namun sekarang Rasulullah Mereka mendorong Nabi Muhammad ke jangan sebuah dorong pohon. begitu. Para Muslim Berhenti. merenggut jubahnya Jangan maksa. sampai terlepas dari tubuhnya. Hei kalian, kembalikan jubahku. Kembalikan jubahku. Aku tidak mengambil rampasan perangmu. Baik. Aku akan memberikan 1/5 bagianku kepada kalian. Setelah mendengar janji bakal diberi khumus Nabi, para Muslim mulai tenang kembali. Keterangan ini tertulis dalam The History of Al-Tabari, volume 9, halaman 31. Orang-orang mengikutinya sambil berkata, "Wahai Rasulullah, bagilah rampasan unta dan ternak kecil di antara kami," sampai mereka mendorong dia sebuah pohon dan jubahnya ditarik dari tubuhnya. Dia berkata, "Wahai orang-orang, kembalikanlah jubahku." Wahai orang-orang, demi Allah aku tidak mengambil apapun dari rampasan perangmu, bahkan sampai rambut ini, kecuali 1/5, dan 1/5 itu akan dikembalikan kepada kalian. Jadi Nabi dengan jelas berjanji kepada umat Muslim bahwa dia akan memberikan bagian miliknya, yakni khumus, yang merupakan 1/5 dari rampasan perang kepada umat Muslim. Tapi apakah Nabi memenuhi janjinya? Tentu saja tidak. Aku memutuskan untuk membujuk orang-orang Quraisy agar menerima Islam, apalagi mereka sudah membantuku dalam perang Hunain melawan suku Hawazin. Butuh banyak unta dan emas untuk menyenangkan orang Quraisy. Seperti biasa, Nabi membenarkan tindakannya dengan pesan ilahi dari Allah. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah untuk para mu'alaf yang dibujuk hatinya.
Para pemimpin Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Harb, kedua putranya Muawiyah dan Yazid, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Uyayanah bin Hisn, dan banyak lagi, menjadi dikenal sebagai orang-orang yang menerima 100. 100 apa nih? Aku memberikan 100 unta kepada masing-masing dari kalian. Terima kasih banyak ya Rasulullah. Allahu Akbar. Terima kasih Rasulullah. Allahu Jika Akbar. aku dulu tahu kau bisa begitu murah hati, sudah lama aku menjadi muslim. Seluruh rampasan Hunain dibagikan di antara orang-orang Quraisy dan suku-suku Badui. Sementara Muslim Ansar tidak menerima apapun. Dia memihak sukunya sendiri dengan harta rampasan itu. Dia mengabaikan kami, padahal pedang kami masih basah dengan darah kafir. Mengapa kalian mengeluh? Bukankah kalian seharusnya senang ketika mereka memilih kekayaan sedangkan kalian membawa Nabi pulang bersama ke rumah kalian? Demi Allah, bukankah aku ini jauh lebih baik daripada harta rampasan? Kalian akan mendapatkan lebih banyak harta di masa depan. Bersabarlah. Kita bisa melihat bagaimana Nabi dengan licinnya bernegosiasi dengan mereka, menawarkan janji harta di masa depan untuk meredakan kekecewaan mereka karena tidak menerima upah jihad apapun. Kisah-kisah tentang distribusi harta rampasan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak selalu membagikan harta rampasan secara adil di antara pengikutnya. Kadangkala umat Muslim tidak menerima bagian apapun. Para Muslim itu sekarang menyadari bahwa perampok memang suka saling rampok, dan ketua rampok yang mereka percayai ternyata malahan mengambil jatah rampasan mereka.